Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radian Munti dan rekan saya yang bernama Agusti Firanda. Di sini kami akan menjelaskan tentang kedudukan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Dan adapun kedudukan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia sangat penting karena berfungsi sebagai dasar untuk membentuk karakter dan kompetensi peserta didik. Pendidikan bertujuan untuk menciptakan manusia yang beriman, berakhlak mulia, serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Selain itu, pendidikan juga penting dalam pembangunan bangsa. Pendidikan memegang peran krusial dalam pembangunan suatu bangsa. Contohnya seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia ataupun yang disingkatkan dengan SDM. Dengan pendidikan yang baik, masyarakat dapat lebih cepat memahami dan beradaptasi dengan perubahan termasuk perkembangan teknologi, dan adapun meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Individu yang berpendidikan memiliki kesempatan yang lebih baik ataupun yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang lebih baik, sehingga meningkatkan taraf hidup mereka dan keluarga. Dan yang ketiga itu penting untuk memahami fokus pada kedudukan agama. Islam sebagai agama mayoritas. Agama dalam hal ini, Islam sebagai agama mayoritas memiliki peran fundamental dalam membentuk moral, etika, dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, persaudaraan, tanggung jawab, dan kasih sayang yang diajarkan dalam Islam menjadi landasan penting bagi interaksi sosial yang harmonis dan membangun karakter bangsa yang kuat. Dan pendidikan Islam, pengembangan sumber daya manusia yang berkarakter. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang ajaran agama, tetapi juga untuk membentuk karakter muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang agamanya. Ini menghasilkan SDM yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral. Pemberdayaan pendidikan secara umum termasuk pendidikan Islam berfokus pada upaya meningkatkan akses seluas-luasnya bagi seluruh warga negara terhadap pendidikan yang berkualitas. Ini melibatkan pemerataan kesempatan, penyediaan infrastruktur yang memadai, peningkatan kualitas tenaga pendidikan, dan pengembangan kurikulum yang relevan. Selanjutnya, kedudukan agama dan pendidikan agama di Indonesia. Yang pertama, agama sebagai landasan moral dan sosial. Agama adalah sumber nilai dan etika. Agama menyediakan seperangkat nilai, prinsip, ajaran moral yang menjadi pedoman bagi perilaku individu dan interaksi sosial. Konsep-konsep seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, persaudaraan, tanggung jawab, dan menghormati sesama seringkali berakar kuat dalam ajaran agama. Agama sebagai pembentuk karakter. Melalui ibadah dan penanaman nilai-nilai agama, karakter individu dapat dibentuk menjadi lebih positif. Agama mengajarkan tentang pentingnya integritas, kejujuran, dan kebijakan. Agama adalah perangkat sosial dan solidaritas.
Agama seringkali menjadi faktor yang mempersatukan sekelompok orang dalam suatu komunitas dengan keyakinan dan nilai-nilai yang sama. Ini memperkuat ikatan sosial dan rasa kebersamaan. Agama sebagai sumber makna dan tujuan hidup. Agama memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi, makna kehidupan, dan tujuan akhir. Keyakinan agama dapat memberikan rasa aman, harapan, dan ketenangan batin. Yang kedua, pentingnya pendidikan agama sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan. Ini bertujuan untuk pembentukan moral dan karakter. Alasan utama mewajibkan pendidikan agama adalah untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual sejak dini. Diharapkan pemahaman dan penghayatan ajaran agama akan membentuk karakter peserta didik menjadi individu yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, jujur, dan memiliki kepedulian sosial. Pengenalan dan pemahaman ajaran agama. Pendidikan agama memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengenal, memahami, dan menghayati ajaran agama yang dianutnya secara lebih sistematis dan komprehensif. Ini penting agar pemahaman agama tidak hanya didapatkan dari lingkungan keluarga atau masyarakat yang mungkin terbatas. Yang ketiga, tujuan pendidikan agama. Agama bertujuan untuk pengembangan moral dan etika. Yang kedua, pembentukan akhlak mulia. Pendidikan agama berupaya membentuk akhlak yang mulia pada peserta didik. Ini melibatkan pengembangan sifat-sifat terpuji, menghindari perilaku yang tercela, seperti memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dan adapun selanjutnya peran agama dalam pendidikan. Agama memainkan peran yang sangat fundamental dan multidimensional dalam dunia pendidikan. Lebih dari sekadar mata pelajaran, agama hadir sebagai kekuatan yang membentuk individu dan masyarakat secara mendalam. Seperti yang pertama itu membangun norma dan nilai dalam masyarakat. Sumber etika dan normal, agama sering menjadi sumber utama bagi pembentukan sistem etika dan moral. Dalam suatu masyarakat, ajaran agama menjadikan seperangkat nilai, prinsip, dan pedoman perilaku yang dianggap benar dan baik. Pendidikan agama berperan dalam mentransmisikan nilai-nilai ini kepada generasi muda. Dan yang kedua itu mendorong toleransi dan saling menghormati antara umat beragama. Pemahaman ajaran agama yang inklusif. Pendidikan agama yang dirancang dengan baik dapat menanamkan pemahaman yang benar dan komprehensif tentang ajaran agama, termasuk aspek-aspek yang menekankan pendamaian, persaudaraan, dan menghargai perbedaan. Dan adapun yang ketiga di sini adalah pendidikan agama berkontribusi pada pembentukan akhlak mulia, pengembangan empati dan kepedulian sosial. Ajaran agama seringkali menekankan pentingnya berempati terhadap penderitaan orang lain dan memiliki kepedulian sosial. Pendidikan agama dapat mendorong peserta didik untuk melibatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial dan membantu sesama. Selanjutnya, kedudukan pendidikan Islam di Indonesia dalam perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 menetapkan pendidikan agama sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 adalah undang-undang yang menetapkan pendidikan agama sebagai bagian integral dan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Undang-undang ini mengakui pentingnya pendidikan agama dalam membentuk karakter dan moral peserta didik, serta memperkuat identitas keagamaan masyarakat. Dengan adanya undang-undang ini, pendidikan agama diharapkan dapat diintegrasikan
dalam kurikulum pendidikan formal, sehingga siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan umum, tetapi juga pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai agama. Hal ini bertujuan untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan kesadaran spiritual yang tinggi. Undang-undang ini menjadi landasan bagi pengembangan pendidikan agama di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 mengatur pendidikan Islam dan menjamin hak pendidikan bagi semua warga negara. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 adalah undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia dengan penekanan khusus pada pendidikan Islam. Undang-undang ini menetapkan bahwa pendidikan Islam merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang harus diakui dan dilaksanakan secara formal. Salah satu poin pentingnya adalah jaminan hak pendidikan bagi semua warga negara, tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau status sosial. Undang-undang ini menekankan bahwa setiap individu berhak mendapatkan pendidikan yang layak, termasuk pendidikan agama, sehingga dapat mengembangkan potensi diri dan berkontribusi dalam masyarakat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan pendidikan Islam sebagai bagian integral dan pendidikan nasional. Undang-undang ini menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional, menyatakan bahwa pendidikan Islam merupakan bagian integral dan dari pendidikan nasional di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan pentingnya pendidikan agama, termasuk pendidikan Islam, dalam membentuk karakter, moral, dan integritas bangsa. Dalam undang-undang ini, pendidikan Islam diakui sebagai salah satu komponen yang harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan formal, sehingga siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan umum, tetapi juga pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai agama. Dan selanjutnya pembinaan dan pemberdayaan pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama itu upaya pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Ini termasuk penyusunan kurikulum yang relevan, peningkatan kompetensi guru, serta penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan dalam bentuk dan dana dan pelatihan untuk lembaga pendidikan Islam. Dan yang kedua di situ program pemberdayaan untuk lembaga pendidikan Islam. Berbagai program pemberdayaan telah diluncurkan untuk mendukung lembaga pendidikan Islam seperti program akreditasi, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, dan pelatihan bagi tenaga pendidikan. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, manajemen lembaga, dan relevansi pendidikan Islam dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga di situ adalah kerjasama antara pemerintahan dan masyarakat dalam perkembangan pendidikan Islam. Kerjasama antara pemerintahan dan masyarakat sangat penting dalam membangun pendidikan Islam. Pemerintah sering melibatkan organisasi masyarakat, lembaga swadaya, dan komunitas dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan. Kolaborasi ini menciptakan sinergi yang kuat untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Islam, serta memastikan bahwa pendidikan tersebut sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada strategi pembinaan pendidikan Islam. Yang pertama,
pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru pendidikan Islam. Salah satu strategi utama adalah memberikan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru pendidikan Islam. Ini mencakup program pelatihan yang berfokus pada peningkatan kompetensi pedagogis, pemahaman kurikulum, serta metode pengajaran yang inovatif. Dengan meningkatkan kualitas guru, diharapkan proses pembelajaran di lembaga pendidikan Islam menjadi lebih efektif dan menarik bagi siswa. Yang kedua, ada penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk mendukung proses belajar mengajar. Ini termasuk pembangunan gedung sekolah, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan, dan fasilitas olahraga. Dengan fasilitas yang baik, siswa dapat belajar dengan lebih optimal dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pendidikan. Yang ketiga, pembangunan kurikulum yang relevan dan kontekstual. Pengembangan kurikulum yang relevan dan kontekstual adalah strategi yang penting. Kurikulum pendidikan Islam harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, serta mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan pengetahuan umum. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan agama yang kuat, tetapi juga mampu bersaing di dunia modern.